Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa setiap kesempatan dalam kehidupan kita itu ada di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga kita perlu menggunakan sebaik-baiknya kesempatan itu, sehingga kita pun boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita harus sangat mewaspadai dengan semangat bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti terjadi seperti itu, yang disebut dengan take it for granted. Saudara, ternyata di dalam kenyataan tidak demikian, bukan? Ada banyak aspek hidup kita tidak selalu berjalan seperti biasanya. Ada sering kali terjadi berjalan begitu luar biasa. Baik luar biasa baiknya, bisa luar biasa buruknya. Demikian juga dengan pekerjaan Tuhan. Saudara, kita tidak dapat berkata bahwa pekerjaan Tuhan akan berlangsung seperti sedia kala. Karena hari ini kita melihat daerah-daerah yang pernah dilayani oleh Rasul Paulus, bagaimanakah situasi kondisi hari ini mereka. Kita melihat bagaimana kondisi negara-negara Eropa, saudara, yang telah merosot di dalam iman Kristen mereka. Bagaimana gereja-gereja di Eropa, bagaimana pekerjaan Tuhan di Eropa. Saudara, kemerosotan terjadi. Saudara, pekerjaan Tuhan di Asia, ada di negara-negara tertentu yang begitu berkobar, tapi juga ada yang mulai merosot. Saudara, mengapa semua itu terjadi? Saudara, karena orang Kristen, termasuk pemimpin Kristen, menganggap sepi kasih karunia Tuhan, tidak menebus kesempatan itu sebaik-baiknya, mempunyai semangat take it for granted. Semua berlangsung, pasti berlangsung seperti itu. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita punya semangat seperti itu? Jikalau kita punya semangat seperti itu, mari kita bertobat dan kita kembali mengobarkan kasih yang mula-mula itu. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yoel pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mezbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandus. Rengkiang-rengkiang sudah runtuh sebab gandum sudah habis. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu. Sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Juga kawanan kambing domba terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerusakan pertanian, kerusakan peternakan, kerusakan tatanan ekonomi, sosial, masyarakat Yehuda, itulah yang digambarkan di dalam kitab Yoel. Saudara, apakah kerusakan itu hanya sampai pada tahap itu? Ternyata tidak. Ternyata kerusakan itu berdampak kepada ibadah kepada Tuhan. Saudara, mereka tidak dapat melakukan ibadah dengan baik, tidak bisa membawa korban kepada Tuhan. Ibadah mereka ditahan oleh Tuhan. Mereka terhalang untuk beribadah. Seakan-akan Tuhan mau berkata kepada mereka bahwa Tuhan tidak berkenan dijumpai oleh umatnya. Saudara, umat Tuhan ketika di dalam masa kasih karunia, mengabaikan kasih karunia itu, menganggap sepi kasih karunia itu. Dan Tuhan memberitahukan kepada mereka bahwa mendapat kasih karunia beribadah, haruslah dengan serius menggunakan kesempatan itu. Karena Tuhan, Dia Tuhan yang pada satu kali akan mengangkat kasih karunia itu
sehingga umat Tuhan bangsa Israel juga tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita peka dan cepat berduka cita ketika kita mendengar dan menyaksikan gedung gereja dirusak, atau gedung gereja ditutup, atau gereja tidak mendapatkan izin. Namun kita kurang peka ketika gereja yang ada tidak lagi berfungsi memuliakan Tuhan, dan tidak berfungsi menjadi berkat kabar baik bagi banyak orang. Saudara, begitulah yang terjadi dengan bangsa Yehuda. Mereka masih memiliki rumah Tuhan, tetapi mereka berkehidupan tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, ingatlah bahwa ketika kita masih bisa beribadah, bersekutu, dan melayani Tuhan, semua itu terjadi semata-mata kasih karunia Tuhan. Jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan itu. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam. Merataplah, hai para pelayan mezbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Saudara, kita tahu bersama-sama ibadah zaman perjanjian lama, mereka perlu membawa korban-korban kepada Tuhan. Di antaranya adalah korban sajian dan korban curahan di dalam ibadah mereka. Saudara, ibadah mereka tidak harus ada korban seperti itu. Jikalau tidak ada korban seperti itu, mereka tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Saudara, bangsa Israel, rumah Allah masih ada, tapi mereka mengabaikannya. Mereka tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak langsung menghukum rumah Allah, tetapi Allah mengangkat berkat dari pertanian mereka. Saudara, pada saat yang sama, mereka pun tidak sanggup, tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita bisa beribadah kepada Tuhan karena korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara, beribadah kepada Tuhan adalah kasih karunia Tuhan kepada kita. Saudara, kita masih hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, oleh karena itu saudara, marilah kita tidak mengabaikannya. Saudara, jikalau kita masih bisa beribadah, kita masih bisa bersekutu, kita bisa melayani Tuhan, memberitakan kabar baik. Saudara, itu adalah kasih karunia dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa kesempatan itu pasti selalu ada. Kita tidak tahu cara Tuhan bagaimana. Namun kita harus menjadi orang Kristen yang menghargai kesempatan itu. Kita jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan itu. Saudara, ketika Tuhan memberikan kesempatan kita beribadah, mari kita beribadah kepada Dia dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Ketika kita diberi kesempatan melayani, mari kita melayani sungguh-sungguh. Ketika kita diberi kesempatan memberikan persembahan, berikan persembahan dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika kita ada kesempatan memberitakan kabar baik, mari kita gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Karena itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan, itu menjadi sukacita dalam hidup kita. Saudara, jangan pernah mengabaikan, meremehkan, menganggap sepi, membuang kesempatan di dalam kasih karunia Tuhan itu. Yang kedua, saudara, marilah kita memiliki perhatian dan keprihatinan kepada pekerjaan Tuhan, dengan tidak menganggap pekerjaan Tuhan dapat saja dilakukan kapan saja. Saudara, firman Tuhan berkata begini, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria, dan sorak-sorai dari rumah Allah kita. Saudara, apa yang disampaikan firman Tuhan melalui Nabi Joel kepada Yehuda? Yaitu saudara, sudah hilang sorak-sorai dari rumah Allah kita. Saudara, apa artinya? Artinya, sudah tidak dapat diadakan ibadah kepada Tuhan. Tuhan seakan-akan mau berkata kepada umat Tuhan, aku tidak berkenan dijumpai oleh engkau. Oleh karena itu, saudara, Tuhan berbicara kepada mereka supaya mereka memaklumkan puasa yang kudus.
Saudara, puasa yang kudus adalah berbicara mengenai pertobatan yang sejati. Lalu dimaklumkanlah perkumpulan raya supaya seluruh umat Tuhan, penduduk negeri dan para tua-tua, mereka datang ke rumah Tuhan untuk berseru, bertobat dan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah bukan karena kuat gagah kita. Ibadah bukan karena semata-mata kita mau, tetapi ibadah kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Dia berkenan ditemui oleh kita. Saudara, itu pesan yang sangat kuat dalam firman Tuhan ini. Saudara, ibadah itu bukan ciptaan manusia. Manusia bagaimanapun menciptakan ibadah, itu bukan ibadah. Karena ibadah itu terkait apakah itu memperkenankan Tuhan. Sehingga saudara, ibadah itu haruslah yang disediakan Tuhan bagi kita. Dan ketika kita beribadah di dalam ibadah yang disediakan Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Saudara, itulah yang kita alami di dalam Yesus Kristus. Kita beribadah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudara, itulah ibadahmu yang sejati. Dan saudara, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang memberikan perhatian dan keprihatinan yang sungguh-sungguh di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, janganlah kita menganggap sepele, menganggap remeh, lalu kita sendiri tidak mau terlibat di dalamnya. Saudara, ketika kesempatan itu diadakan, saudara tidak selalu ada kesempatan itu. Oleh karena itu, saudara, mari libatkan dirimu di dalam pekerjaan Tuhan. Mari engkau dan saya memberikan disiplin yang baik, kesungguhan yang baik, dorongan yang kuat untuk kita beribadah kepada Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain, memberitakan kabar baik, melayani Tuhan. Saudara, tidak selalu kesempatan itu ada. Ketika kesempatan hari ini Tuhan sediakan, mari engkau ambil dengan sukacita, karena engkau sedang menggunakan kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar sekali lagi firman-Mu menetap dalam hati kami, menyadarkan kami hari ini adalah kesempatan karena ada anugerah Tuhan kepada kami. Sehingga kami tidak mengabaikan, karena kami tidak tahu pada satu saat kasih karunia itu diangkat dan kami tidak punya kesempatan untuk menikmati kasih karunia Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.